Kalau kamu punya 3 hutang sekaligus, dan kamu cuma mampu nambah bayar 1 juta per bulan, pertanyaannya sederhana, kok saldo hutang terasa turun pelan banget? Padahal tiap bulan kamu sudah ngencengin ikat pinggang. Karena yang kamu lawan itu bukan cuma pokok hutang, tapi bunga yang jalan duluan, seperti keran bocor yang netes tiap hari. Jadi kamu mau cepat merasa menang, atau mau cepat benar-benar bebas dari beban? Selamat datang di Aset Bernilai, channel yang membahas finansial dengan bahasa sederhana, praktis, dan berbasis simulasi angka. Kali ini kami ingin membahas tentang metode snowball versus avalanche, mana cara paling cepat melunasi tumpukan hutang. Sebelum melanjutkan, klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendukung channel ini, biar makin banyak yang kebantu ambil keputusan pakai hitungan, bukan pakai nekat. Kita ngomongnya realita Indonesia ya. Banyak orang gajinya mepet UMR, tapi bebannya bukan cuma diri sendiri, ada orang tua, ada adik, ada anak, sandwich generation. Di sisi lain, hidup makin mahal, cicilan motor ada, pay later nyempil, kartu kredit kepake pas darurat, kadang ketambahan pinjol karena kepepet. Akhirnya, bukan punya satu cicilan, tapi tumpukan cicilan yang saling berebut jatah gaji tiap bulan. Mitos yang paling sering bikin orang kejebak itu kalimat, yang penting semua kebayar. Kedengarannya aman, tapi kalau semua dibayar tanpa strategi, kamu bisa habis bertahun-tahun di tempat yang sama. Karena urutan kamu nyerang hutang itu menentukan berapa banyak uang yang kebakar jadi bunga. Dan setiap rupiah yang kebakar jadi bunga itu, artinya 1 rupiah yang gagal jadi aset buat masa depan kamu. Disinilah muncul 2 metode populer. Snowball itu kamu mulai dari hutang paling kecil dulu, biar cepat lunas, cepat dapat rasa lega. Avalanche itu kamu mulai dari hutang dengan bunga paling tinggi dulu, biar kebocoran bunganya cepat mati. Dua-duanya sama-sama bayar hutang, tapi hasil akhirnya bisa beda jauh, bukan cuma perasaan, tapi juga total uang yang hilang. Biar sesuai DNA aset bernilai, kita nggak akan debat pakai opini. Kita bakal pakai angka, kita simulasikan, kita lihat konsekuensinya. Karena tujuan kita bukan sekadar lunas, tapi setelah lunas, arus kas kamu bisa dialihkan untuk bangun aset produktif, entah itu dana darurat, SBN retail, reksadana pasar uang, atau deposito bank digital yang rapi. Yang penting uang kamu mulai kerja buat kamu. Yang bikin menarik, dengan nominal pembayaran yang sama persis, 2 metode ini bisa beda di 2 hal. Kapan kamu mulai merasa napas lebih lega, dan berapa total bunga yang kamu bayarin sepanjang jalan. Ada yang cepat dapat kemenangan kecil, tapi diam-diam bayar bunga lebih banyak. Ada yang awalnya terasa lambat, tapi total biayanya lebih hemat, dan seringnya lebih cepat benar-benar selesai. Jadi kita sepakat dulu ya, kita akan pakai contoh yang realistis, 3 hutang dengan bunga beda-beda, dan ada tambahan pelunasan 1 juta per bulan di luar cicilan minimum. Dari situ kita bedah pelan-pelan metode mana yang paling masuk akal untuk kondisi kamu dan gimana caranya supaya keputusan kamu hari ini benar-benar menaikkan nilai aset bersih kamu besok. Sekarang kita bedah realitanya. Hutang itu bukan sekadar angka di aplikasi, tapi mesin yang menyedot cash flow kamu tiap bulan. Selama hutang masih ada, sebagian penghasilan kamu kerja untuk pemberi pinjaman, bukan kerja untuk kamu. Dan itu, efeknya langsung ke nilai aset masa depan. Karena uang yang harusnya bisa jadi dana darurat atau investasi, malah habis untuk menambal beban. Banyak orang tahu, ada bunga, tapi nggak kebayang cara kerjanya. Bunga itu jalan duluan, bahkan sebelum kamu sempat mikir nabung. Kalau bunganya per bulan, tiap bulan ada bagian pembayaran kamu yang cuma buat bayar biaya sewa uang. Jadi kalau kamu bayar minimum terus, pokoknya turun tipis, tapi bunganya tetap rajin muncul lagi. Ini yang bikin tumpukan hutang terasa seperti lingkaran. Konsepnya mirip compound interest, cuma ini versi yang merugikan. Kalau di investasi, compounding bikin uang tumbuh, di hutang, compounding bikin beban membesar, atau minimal bikin lunas jadi makin lama. Makanya, strategi bayar hutang itu sebenarnya strategi mematikan compounding negatif. Dan semakin tinggi bunganya, semakin penting kamu bunuh yang itu dulu. Terus ada biaya yang sering nggak masuk hitungan orang. Admin bulanan, biaya layanan, denda telat, bahkan biaya transfer kalau kamu bayar pakai metode tertentu. Kelihatannya kecil, tapi kalau kebiasaan telat atau sering kena biaya,
Itu jadi kebocoran halus yang bikin cicilan kamu terasa berat. Di dunia nyata, yang bikin orang gagal bukan cuma pokok hutang, tapi bocor kecil yang kejadian berulang. Nah, sekarang kita masuk ke opportunity cost. Ini kunci khas aset bernilai. Bayangin kamu punya 1 juta. Kalau 1 juta itu habis buat bunga, uang itu berhenti di situ, nggak ada yang tersisa untuk jadi aset. Padahal, 1 juta yang sama, kalau kamu taruh di SBN Retail, reksadana pasar uang, atau deposito bank digital, minimal dia parkir aman dan bisa bantu kamu bangun fondasi. Jadi setiap bulan kamu bayar bunga, sebenarnya kamu sedang menunda pembangunan aset. Masalahnya, hidup juga kena inflasi. Biaya makan, transport, sekolah anak, dan kebutuhan rumah pelan-pelan naik. Jadi kalau hutang bikin cash flow ketat bertahun-tahun, kamu bukan cuma kehilangan peluang investasi, tapi juga kehilangan fleksibilitas menghadapi biaya hidup yang makin tinggi. Ini alasan kenapa orang merasa makin tua kok makin berat, bukan karena kurang usaha, tapi karena ruang geraknya dikunci cicilan. Di sini penting bedain aset produktif versus liabilitas. Aset produktif itu yang membantu uang kamu tumbuh atau minimal menambah keamanan finansial. Contohnya dana darurat di instrumen yang liquid atau SBN retail yang stabil. Sementara banyak hutang konsumtif itu nempel ke barang yang nilainya turun, motor kredit misalnya, tiap tahun depresiasi, tapi cicilannya tetap. Jadi kalau strategi bayar hutang salah, aset bersih kamu bisa jalan di tempat atau malah turun. Biar jelas, kita akan ukur pakai 3 metrik simpel. 1. Total bunga yang kamu bayarkan sampai lunas. 2. Butuh berapa bulan sampai benar-benar selesai. 3. Kapan cash flow kamu mulai lega dan bisa dialihkan buat bangun dana darurat dan aset produktif. Setelah paham ini, baru simulasi kita di blok berikutnya jadi kebaca, bukan sekadar teori, tapi angka yang bisa kamu tiru. Sekarang kita masuk ke simulasi konkret, biar pembahasannya nggak ngawang. Bayangkan seseorang dengan penghasilan 7 juta per bulan. Biaya hidup rutin, makan, transport, listrik, bantu orang tua, totalnya 5,5 juta. Artinya, ruang napasnya cuma 1,5 juta. Dari angka itu, kita asumsikan dia sanggup mengalokasikan tambahan 1 juta khusus untuk mempercepat pelunasan hutang. Jadi, ini bukan skenario kaya mendadak, ini skenario realistis kelas pekerja kota besar. Dia punya 3 hutang. Hutang A sisa 3 juta, bunga rendah atau bahkan 0% promo pay later, minimum bayar 300.000. Hutang B, sisa 8 juta, bunga 1,5% per bulan, minimum 800.000. Hutang C sisa 15 juta, bunga 3% per bulan, ini tipikal kartu kredit atau pinjaman online, minimum 1,2 juta. 3 angka ini cukup umum dan sering kejadian di lapangan. Kalau kita jumlahkan, total minimum payment per bulan adalah 300.000 ditambah 800.000 ditambah 1,2 juta, totalnya 2,3 juta. Dengan tambahan percepatan 1 juta, berarti setiap bulan dia mengalokasikan 3,3 juta khusus untuk hutang. Secara kas, ini sudah pengorbanan besar, karena dari 7 juta gaji, hampir setengahnya lari ke cicilan. Aturan mainnya jelas. Semua hutang tetap dibayar minimum supaya tidak kena denda dan tidak merusak skor kredit. Tambahan 1 juta itu yang akan kita arahkan sesuai strategi, apakah ke saldo terkecil atau ke bunga tertinggi. Kita tidak mengubah total uang yang dibayar per bulan, yang kita ubah hanya urutannya. Disinilah perbedaan hasil mulai terlihat. Sekarang pahami dulu mekanisme snowball. Ketika satu hutang lunas, cicilan minimumnya tidak hilang, tapi digulung atau dipindahkan untuk menyerang hutang berikutnya. Jadi, efeknya seperti bola salju yang makin lama makin besar. Awalnya kecil, tapi ketika satu selesai, daya tembaknya naik karena beban sebelumnya sudah bebas. Sementara, mekanisme avalanche fokus pada efisiensi bunga. Tambahan 1 juta selalu ditembak ke hutang dengan bunga paling tinggi, dalam kasus ini hutang C yang 3% per bulan. Logikanya sederhana, selama bunga tertinggi masih hidup, dia adalah kebocoran paling besar. Jadi kita tutup kebocoran paling deras dulu sebelum memikirkan yang lain. Output yang akan kita bandingkan ada 3. Pertama,
berapa bulan sampai semua hutang benar-benar nol. Kedua, berapa total bunga yang dibayarkan sepanjang proses itu. Ketiga, di bulan keberapa cash flow mulai terasa lebih ringan sehingga bisa dialihkan ke dana darurat atau investasi seperti reksadana pasar uang atau SBN retail. Ini penting karena tujuan akhir kita adalah menaikkan aset bersih, bukan cuma ganti jenis cicilan. Perlu diingat, ini simulasi dengan angka contoh supaya mudah dipahami. Di dunia nyata, bisa ada biaya admin tambahan, ada penalti pelunasan dipercepat, atau bunga yang berubah karena sistem floating. Tapi pola besarnya hampir selalu sama, urutan menyerang hutang akan memengaruhi total biaya dan waktu bebasnya. Di bagian berikutnya, kita mulai jalankan skenario pertama, metode snowball, dan lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik angka. Sekarang kita jalankan skenario pertama, metode snowball. Strateginya sederhana, fokus dulu ke hutang dengan saldo paling kecil, yaitu hutang A sebesar 3 juta. Semua hutang tetap dibayar minimum, tapi tambahan 1 juta per bulan kita arahkan penuh ke hutang A. Secara psikologis ini terasa masuk akal, karena targetnya kelihatan dekat dan bisa cepat selesai. Dengan minimum 300.000 ditambah ekstra 1 juta, total pembayaran ke hutang A jadi 1,3 juta per bulan. Secara kasar, dalam 2-3 bulan, hutang A sudah bisa lunas. Disinilah efek kemenangan cepat muncul. Kamu melihat satu akun hutang hilang dari daftar, dan itu rasanya lega. Banyak orang yang butuh momen ini supaya tetap konsisten dan tidak menyerah di tengah jalan. Begitu hutang A selesai, cicilan 300.000 yang tadinya minimum ditambah ekstra 1 juta tadi sekarang bisa digulung ke hutang B. Artinya, daya serang ke hutang B naik signifikan. Dari sebelumnya cuma minimum 800.000, sekarang jadi 800.000 ditambah 1,3 juta, total 2,1 juta per bulan. Bola salju mulai membesar dan progres terasa makin cepat. Masalahnya ada di periode awal tadi. Selama 2-3 bulan pertama kamu fokus ke hutang A, hutang C yang bunganya 3% per bulan tetap jalan seperti biasa. Kalau saldonya 15 juta, maka bunganya sekitar 450.000 per bulan. Itu baru bunga, belum pokok. Artinya dalam 3 bulan, lebih dari 1 juta hanya habis untuk bunga hutang C. Disinilah sisi mahal dari snowball. Secara emosional, kamu menang cepat. Tapi secara matematika, kebocoran terbesar belum disentuh. Hutang berbunga tinggi dibiarkan hidup lebih lama, sehingga total bunga yang dibayar sampai lunas bisa lebih besar dibanding metode lain. Uangnya tetap keluar, hanya saja tidak terasa karena kamu sedang fokus pada satu target kecil. Kalau kita kaitkan dengan nilai aset, setiap 450.000 bunga yang dibayar itu sebenarnya adalah uang yang gagal jadi dana darurat atau investasi. Bayangkan, kalau 450.000 itu dikumpulkan 12 bulan, sudah lebih dari 5 juta yang bisa diparkir di reksadana pasar uang atau deposito fleksibel. Jadi snowball ada harga yang harus dibayar, yaitu potensi aset yang tertunda. Namun kita juga harus jujur, tidak semua orang kuat secara mental melihat hutang besar lama sekali tidak berubah drastis. Ada yang justru gagal total kalau tidak melihat hasil cepat. Dalam konteks itu, snowball bisa jadi penyelamat disiplin. Lebih baik lunas sedikit demi sedikit tapi konsisten, daripada strategi sempurna di kertas tapi berhenti di bulan ketiga. Kesimpulannya, snowball unggul di sisi psikologis dan momentum. Kamu cepat merasakan progres, daftar hutang berkurang, dan motivasi naik. Tapi, harga yang dibayar adalah kemungkinan total bunga lebih besar karena hutang berbunga tinggi dibiarkan lebih lama. Di bagian berikutnya, kita jalankan metode avalanche. Dan kita lihat bagaimana angka berbicara ketika fokusnya murni pada efisiensi bunga. Sekarang kita jalankan skenario kedua, metode avalanche. Strateginya langsung berbeda. Tambahan 1 juta per bulan kita arahkan ke hutang C yang bunganya paling tinggi, 3% per bulan. Minimum untuk hutang A dan B tetap dibayar supaya aman dari denda. Jadi, dari total 3,3 juta yang dibayarkan tiap bulan, porsi terbesar langsung menyerang sumber kebocoran paling deras. Secara kas, ke hutang C berarti masuk 1,2 juta minimum ditambah ekstra 1 juta, total 2,2 juta per bulan.
Karena bunganya 3% dari 15 juta, sekitar 450.000 di bulan pertama, maka sisa pembayaran mulai benar-benar menekan pokoknya. Begitu pokok turun, bunga bulan berikutnya ikut turun karena dihitung dari saldo yang lebih kecil. Inilah efek mematikan compounding negatif lebih cepat. Memang, di 2-3 bulan awal, kamu tidak melihat hutang kecil langsung hilang. Hutang A yang cuma 3 juta masih ada karena cuma dibayar minimum 300.000. Secara emosional ini terasa lambat, seolah-olah tidak ada kemenangan cepat. Tapi kalau kita lihat angka bunga yang harus dibayar, setiap bulan kebocoran dari hutang C makin mengecil. Itu artinya uang kamu makin sedikit yang habis untuk biaya sewa uang. Bandingkan dengan snowball tadi. Di snowball, selama fokus ke hutang A, bunga 450.000 per bulan di hutang C tetap jalan penuh. Di avalanche, justru hutang C yang ditekan lebih dulu, sehingga total bunga yang dibayar selama perjalanan cenderung lebih kecil. Selisihnya mungkin tidak terasa di bulan pertama, tapi akumulasi selama setahun bisa signifikan. Secara total waktu, dalam banyak kasus avalanche juga bisa membuat seluruh hutang selesai lebih cepat karena uang tidak terbuang terlalu lama di bunga tinggi. Begitu hutang C selesai, daya tembak 2,2 juta tadi bisa digulung ke hutang B, lalu ke hutang A. Efek bola salju tetap ada, tapi urutannya berdasarkan bunga, bukan saldo. Kalau kita hubungkan dengan filosofi aset bernilai, avalanche itu seperti menutup keran bocor sebelum mengepel lantai. Selama bunga tinggi masih hidup, setiap bulan ada bagian dari cash flow yang tidak pernah punya kesempatan menjadi aset produktif. Dengan mematikan bunga tertinggi lebih cepat, kamu mempercepat momen di mana uang bisa dialihkan ke dana darurat, SBN retail, atau reksa dana pasar uang. Metode ini cocok untuk orang yang cukup tahan melihat progres yang tidak dramatis di awal. Dia percaya pada hitungan, bukan pada rasa, karena yang dia kejar bukan sekadar rasa lega, tapi efisiensi total biaya. Dalam konteks bunga tinggi seperti pinjol atau kartu kredit, pendekatan ini seringkali jauh lebih rasional. Jadi kalau pertanyaannya, mana yang paling cepat bebas secara biaya? Jawabannya sering mengarah ke avalanche. Dia mungkin tidak memberi kemenangan kecil di bulan pertama, tapi secara matematika dia lebih agresif membunuh bunga. Di blog berikutnya, kita akan bahas apakah berarti avalanche selalu lebih baik, atau ada kondisi tertentu di mana snowball justru lebih realistis dijalankan? Sekarang kita jawab pertanyaan besarnya, mana yang paling cepat? Jawabannya tergantung kamu mendefinisikan cepat sebagai apa. Cepat merasa menang, atau cepat hemat total biaya? Snowball biasanya menang di rasa progres, avalanche biasanya menang di efisiensi bunga. Jadi sebelum memilih metode, kamu harus jujur pada diri sendiri, kamu butuh dorongan psikologis, atau kamu siap disiplin jangka menengah demi angka yang lebih optimal. Kalau kamu tipe yang sering gagal di tengah jalan, mudah tergoda pakai pay later lagi, atau cepat kehilangan motivasi saat tidak melihat hasil instan, snowball bisa jadi pintu masuk yang realistis. Satu hutang kecil lunas, memberi rasa kontrol. Rasa kontrol ini penting karena dalam keuangan pribadi, perilaku sering lebih menentukan daripada rumus. Metode yang kamu jalankan konsisten jauh lebih baik daripada metode sempurna yang berhenti di bulan ketiga. Sebaliknya, kalau kamu cukup stabil, sudah berhenti menambah hutang baru, dan bisa melihat progres dalam bentuk penurunan bunga, avalanche biasanya lebih unggul. Terutama kalau ada hutang dengan bunga ekstrim seperti 3% per bulan atau lebih. Dalam kondisi itu, selisih total bunga yang dibayar bisa sangat terasa. Setiap bulan menunda menyerang bunga tertinggi berarti membiarkan kebocoran besar terus berjalan. Ada juga faktor khas Indonesia, yaitu bunga pinjol dan kartu kredit yang relatif tinggi dibanding kenaikan gaji tahunan. Kalau bunga jauh lebih tinggi daripada potensi return investasi aman seperti deposito atau SBN retail, maka secara logika finansial, melunasi hutang berbunga tinggi itu setara dengan mendapatkan return yang pasti sebesar bunga tersebut. Ini konsep opportunity cost yang sering tidak disadari. Tapi kita juga harus waspada, banyak orang sudah pilih metode, entah snowball atau avalanche, tapi diam-diam tetap menambah hutang baru. Misalnya satu hutang hampir lunas, lalu buka cicilan baru karena diskon. Ini bukan masalah metode, ini masalah kebocoran perilaku. Selama keran hutang baru tidak ditutup,
strategi apapun akan terasa lambat dan melelahkan. Kalau cash flow kamu sangat sempit, bahkan untuk tambahan 1 juta saja sulit, mungkin prioritas pertamanya bukan memilih metode, tapi stabilisasi dulu. Rapikan pengeluaran, negosiasi restrukturisasi kalau memungkinkan, hentikan langganan yang tidak penting, dan pastikan kebutuhan dasar aman. Strategi pelunasan baru efektif kalau arus kas tidak terus-menerus minus. Ada juga pendekatan hybrid yang sering efektif untuk pemula. Lunas satu hutang kecil dulu supaya dapat momentum, lalu setelah itu langsung beralih ke avalanche untuk sisa hutang berbunga tinggi. Jadi kamu dapat 2 keuntungan sekaligus, dorongan psikologis di awal, dan efisiensi bunga di fase utama. Ini sering jadi kompromi yang rasional. Intinya, tujuan akhirnya bukan sekadar bebas dari hutang, tapi menaikkan nilai aset bersih kamu. Setelah cicilan hilang, arus kas harus dialihkan untuk membangun dana darurat dan aset produktif, bukan langsung dinaikkan ke gaya hidup. Di bagian berikutnya, kita bahas bagaimana menggeser strategi dari sekadar melunasi menjadi membangun fondasi aset supaya tidak kembali ke titik nol. Sekarang, kita masuk ke fase yang sering dilupakan orang. Setelah hutang mulai terkendali atau bahkan sudah lunas, apa berikutnya? Banyak orang fokus mati-matian pada pelunasan, tapi tidak menyiapkan sistem setelahnya. Akhirnya, begitu satu cicilan hilang, uangnya langsung menghilang lagi ke gaya hidup. Padahal, di titik inilah, seharusnya kamu mulai mengubah arah dari sekadar bertahan menjadi membangun aset. Langkah pertama adalah riset pos keuangan. Bagi penghasilan minimal jadi 3 bagian besar, kebutuhan hidup, cicilan atau kewajiban, dan pos percepatan atau tabungan. Ketika satu hutang lunas, jangan hapus posnya, tapi alihkan nominalnya ke pos pembangunan aset. Jadi struktur cash flow tetap sama, hanya tujuannya yang berubah. Ini cara sederhana menjaga standar hidup tidak ikut naik terlalu cepat. Prioritas berikutnya adalah dana darurat mini. Tidak perlu langsung 3-6 bulan biaya hidup. Mulai realistis saja, targetkan 2-5 juta dulu. Fungsinya bukan untuk mencari imbal hasil tinggi, tapi untuk mencegah kamu kembali ke pinjol saat ada kejadian tak terduga. Dana ini bisa disimpan di reksa dana pasar uang atau deposito fleksibel yang mudah dicairkan. Kenapa ini penting? Karena tanpa dana darurat, satu kejadian kecil seperti motor rusak atau anggota keluarga sakit bisa memutar kamu kembali ke hutang berbunga tinggi. Artinya, seluruh perjuangan snowball atau avalanche jadi sia-sia. Dalam kacamata aset bernilai, dana darurat adalah fondasi, bukan investasi agresif, tapi pelindung supaya aset bersih tidak jatuh lagi ke negatif. Setelah dana darurat dasar aman, barulah kamu mulai pikirkan aset produktif lain seperti SBN retail atau instrumen stabil lainnya. Di titik ini, setiap cicilan yang dulu membebani, sekarang berubah fungsi menjadi kontribusi membangun kekayaan. Inilah momen di mana arus kas yang dulu habis untuk bunga, sekarang mulai bekerja untuk kamu. Kita juga perlu ingat soal kewajiban jangka panjang seperti KPR dengan bunga floating. Kalau suatu saat suku bunga naik, cicilan bisa ikut naik. Jadi, jangan semua kelonggaran cash flow dihabiskan untuk upgrade gaya hidup. Sisakan ruang untuk antisipasi risiko. Manajemen risiko ini bagian dari menjaga nilai aset tetap tumbuh stabil. Lihat keuangan rumah tangga seperti laporan laba rugi sederhana. Pendapatan dikurangi biaya hidup dan kewajiban, sisanya adalah laba. Kalau laba ini dipakai konsumsi terus, aset bersih stagnan. Tapi, kalau laba dialihkan ke tabungan dan investasi, sedikit demi sedikit neraca kamu berubah. Hutang turun, aset naik, dan selisihnya semakin positif. Jadi, pergeseran strategi yang sebenarnya adalah dari pola pikir, yang penting lunas menjadi yang penting aset bersih naik. Metode snowball atau avalanche hanyalah alat. Tujuan akhirnya adalah kebebasan arus kas dan pertumbuhan aset jangka panjang. Di bagian terakhir nanti, kita rangkum langkah taktis yang bisa kamu jalankan dalam 2 minggu ke depan supaya strategi ini benar-benar jalan, bukan cuma wacana. Sekarang kita turunkan semua konsep tadi jadi langkah nyata yang bisa kamu mulai dalam 14 hari ke depan. Hari pertama dan kedua, duduk dan inventaris semua hutang. Catat saldo, bunga per bulan, minimum payment, tanggal jatuh tempo, dan biaya admin kalau ada.
Jangan kira-kira, buka aplikasinya dan tulis angkanya. Ini fondasi karena tanpa data yang jelas, kamu tidak bisa memilih snowball atau avalanche dengan rasional. Hari ketiga, pilih metodenya. Kalau kamu butuh kemenangan cepat supaya tetap konsisten, pilih snowball. Kalau kamu siap disiplin dan ingin hemat total bunga, pilih avalanche. Tulis urutan target hutang di catatan HP atau tempel di dinding. Kelihatannya sepele, tapi visualisasi target membuat otak kamu lebih fokus dan tidak mudah tergoda buka cicilan baru. Hari keempat dan kelima, pisahkan rekening. Idealnya ada rekening khusus untuk menerima gaji dan kebutuhan hidup, dan satu rekening atau dompet digital khusus untuk cicilan. Begitu gaji masuk, langsung pindahkan dana cicilan ke rekening khusus. Cara ini melindungi cash flow supaya uang cicilan tidak kepakai duluan untuk hal impulsif. Hari ke-6, aktifkan auto debit untuk minimum payment. Tujuannya sederhana, hindari denda dan bunga tambahan karena telat. Ingat, strategi sebaik apapun bisa rusak hanya karena satu kali telat bayar dan kena biaya tambahan. Kita sedang berusaha menaikkan nilai aset bersih, jadi kebocoran kecil harus ditutup rapat. Hari ke-7 sampai ke-10, fokus pada penguatan peluru. Cek pengeluaran yang bisa ditekan, langganan yang jarang dipakai, jajan impulsif, atau kebiasaan kecil yang sebenarnya bisa dikurangi. Target realistis saja, hemat 10.000 sampai 20.000 per hari sudah lumayan. Dalam sebulan bisa jadi ratusan ribu tambahan untuk mempercepat pelunasan. Hari ke-11 dan ke-12, mulai bentuk dana darurat mini walaupun kecil. Misalnya 200.000 sampai 500.000 dulu di instrumen liquid seperti reksadana pasar uang atau tabungan terpisah. Ini bukan untuk cari imbal hasil besar, tapi untuk memastikan kamu tidak kembali ke hutang saat ada kebutuhan mendadak. Hari ke-13, lakukan review simulasi. Kalau ada bonus, lembur, atau THR, alokasikan sebagian besar ke hutang berbunga tertinggi. Secara logika, melunasi hutang dengan bunga 3% per bulan itu seperti mendapatkan imbal hasil pasti 3% per bulan juga karena kamu menghindari biaya tersebut. Ini keputusan berbasis opportunity cost yang sangat kuat. Dan terakhir, ingat bahwa snowball maupun avalanche hanyalah alat yang menentukan hasil adalah konsistensi dan keputusan harian kamu terhadap cash flow. Coba tulis di kolom komentar, kamu tim snowball atau tim avalanche, dan hutang mana yang paling bikin sesak sekarang? Diskusi kamu bisa bantu orang lain yang lagi berjuang juga. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di channel Aset Bernilai.